Pagi anak-anak semua, salam Fransiskus, Pace, Ebene. Nah, Ibu Guru harap kabar anak-anak semua tetap sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita setiap hari. Nah, anak-anak semua, hari ini kita akan kembali lagi memulai pembelajaran kita. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, anak-anak terlebih dahulu berdoa. Nah, setelah selesai berdoa, anak-anak kembali mempersiapkan lagi buku-buku petiknya untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Nah, pembelajaran kita hari ini subtema 3. Nah, tumbuhan di sekitarku. Nah, dalam subtema 3 ini, anak-anak Bu Guru, kita akan belajar tentang muatan bahasa Indonesia. Nah, anak-anak Bu Guru bisa semua buka bukunya halaman 65. Nah, 65 subtema 3 muatan bahasa Indonesia. Nah, dalam muatan bahasa Indonesia ini kita akan mempelajari tentang mengenal penggunaan huruf kapital dalam teks mengenai tumbuhan. Nah, mengenal penggunaan huruf kapital dalam teks mengenai tumbuhan. Nah, huruf kapital maksudnya di sini huruf besar. Nah, perhatikan semua bukunya. Nah, ayo ingat kembali aturan penggunaan huruf kapital. Nah, huruf kapital digunakan di huruf pertama awal kalimat. Nah, maksudnya di sini anak-anak Bu Guru, dalam penggunaan huruf kapital ini ketika kita sedang menulis, awal huruf kapital ini menggunakan huruf besar. Nah, dalam huruf kapital ini pertama awal kalimat menggunakan huruf besar. Nah, itu penggunaan huruf kapital. Nah, huruf kapital juga digunakan untuk huruf pertama nama orang. Nah, ketika kita menuliskan nama orang, kita menggunakan huruf kapital di awal kalimat. Nama hari, nama kota, dan nama bulan. Nah, ketika kita menuliskan nama-nama itu tersebut, kita menggunakan huruf kapital di awal kalimat ataupun huruf besar di awal kalimat. Nah, perhatikan di PowerPoint-nya juga sama seperti di buku. Nah, digunakan di huruf pertama awal kalimat dan digunakan untuk huruf pertama nama orang, nama hari, nama kota, nama bulan. Nah, itu yang kita gunakan di awal kalimat menggunakan huruf kapital ataupun huruf besar. Nah, perhatikan selanjutnya di sini. Kamu sudah belajar menulis. Nah, kamu sudah belajar menulis dengan huruf tegak bersambung. Nah, anak-anak semua pasti bagaimana itu cara menulis huruf tegak bersambung. Nah, aturan penggunaan huruf kapital juga digunakan saat menulis dengan huruf tegak bersambung. Nah, ayo bacalah teks berikut. Nah, di sini ada sebuah teks yang menggunakan huruf tegak bersambung. Nah, dalam teks ini anak-anak Bu Guru kita lihat menggunakan huruf tegak bersambung dan mengawali kalimat huruf kapital di awal kalimat. Nah, mengawali huruf kapital di awal kalimat dalam teks tersebut. Nah, kita lihat teksnya di sana ada judulnya Tamanku. Nah, tamanku asri dan hijau. Banyak bunga bermekaran di sana. Rumput hijau dan pohon-pohon yang rindang. Bunga cantik tumbuh indah di tamanku. Banyak kupu-kupu datang ke tamanku. Duhai temanku, tamanku, kau begitu indah. Nah, itu ada sebuah teks yang menggunakan huruf tegak bersambung dan
mengawali huruf kapital di awal kalimat. Nah, nanti anak-anak Bu Guru kalau membuat sebuah teks dengan menggunakan huruf tegak bersambung, nah di sana harus diawali huruf kapital dalam mengawali awal kalimat. Nah, ketika kita ingin menuliskan sebuah teks itu, kita awali dengan huruf kapital ataupun huruf besar. Nah, seperti yang di buku ini sudah kita lihat, di sini menggunakan huruf tegak bersambung dan menggunakan huruf kapital di awal kalimat. Nah, perhatikan bahwa semua kalimat dalam puisi tersebut diawali dengan huruf kapital. Nah, seperti yang Bu Guru jelaskan tadi, semua kalimat yang ada di dalam teks ini diawali dengan huruf kapital di awal kalimat. Nah, perhatikan lagi selanjutnya. Perhatikan lagi bukunya, bagian B, penggunaan tanda titik pada kalimat berita. Nah, ini menggunakan tanda titik. Penggunaan di mana kita gunakan tanda titik pada kalimat berita. Bentuk dari tanda titik adalah, nah seperti itu bentuknya, anak-anak bisa lihat. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat berita. Nah, tanda titik ini digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat yang lain, bukan hanya dengan kalimat berita aja. Nah, tetapi ketika kita menuliskan sebuah teks, pasti kita akhiri dengan tanda titik. Nah, kita dapat menulis kalimat baru setelah tanda titik. Nah, setelah tanda titik, anak-anak Bu Guru, kita menggunakan spasi dulu, baru kita bisa menuliskan kalimat yang lain. Nah, perhatikan contoh berikut. Nah, anak-anak Bu Guru bisa perhatikan contoh yang ada di bukunya dan contoh yang ada di PowerPoint Ibu juga. Nah, di sana lihatlah lingkungan di sekitarmu. Ada banyak jenis tumbuhan. Ada tumbuhan yang hidup di darat, ada juga tumbuhan yang hidup di air. Nah, contoh kalimat ini anak-anak Bu Guru, dia menggunakan huruf tegak bersambung dan menggunakan huruf kapital di awal kalimat bagian atas. Nah, dia menggunakan huruf kapital di awal kalimat bagian atas. Setiap akhir kalimat selalu diberi tanda titik. Setelah tanda titik, kita dapat menuliskan kalimat yang baru. Nah, jadi anak-anak Bu Guru, ketika nanti menuliskan sebuah kalimat, nah setelah tanda titik, nah kita menggunakan spasi dulu, baru kita dapat menuliskan kalimat yang baru lagi. Nah, itu untuk penggunaan tanda titik pada kalimat berita. Nah, selanjutnya kita lihat bagian C. Bagian C di sana penggunaan tanda tanya pada kalimat tanya. Nah, tanda tanya digunakan di akhir kalimat tanya. Bentuk tanda tanya adalah, nah seperti itu, seperti di buku dan seperti di PowerPoint Bu Guru ada bentuk tanda tanya. Nah, bentuk tanda tanya itu berarti menanyakan. Nah, kalau ada tanda tanya anak-anak Bu Guru, berarti itu kalimat yang bertanya. Nah, yang bentuk bertanya. Nah, sedangkan kita lihat yang selanjutnya, perhatikan contoh penggunaan tanda tanya pada teks percakapan berikut. Nah, kita lihat ada di sini anak-anak Bu Guru, ada di sini di buku, ada di buku kita.
Ada sebuah percakapan antara ibu dan Rio. Nah, ada percakapan antara ibu dan Rio. Nah, yang pertama ada ibu. Rio, maukah kamu membantu ibu? Nah, itu menggunakan tanda tanya. Karena apa? Karena ibu Rio meminta Rio untuk membantu ibu. Nah, kedua, Rio, mau bu, apa yang bisa kubantu? Ibu, hari ini ibu belum sempat menyiram tanaman di halaman. Apa kamu bisa membantu ibu menyiramnya? Rio, mengapa tanaman harus disiram setiap hari, Bu? Nah, datang ibu, tanaman harus disiram agar tidak layu. Nah, baik, aku akan siram tanamannya. Di mana alat penyiramnya, Bu? Kamu ambil di gudang ya. Terima kasih Rio. Sama-sama Bu. Nah, dalam teks percakapan ini tadi anak-anak Bu Guru ada menggunakan kalimat tanya. Nah, digunakan kalimat tanya oleh Ibu Rio kepada Rio ketika meminta tolong. Nah, kalimat tanya biasanya dia awali dengan kata apa, berapa, di mana, kapan, mengapa, dan siapa. Nah, itu kalimat tanya biasanya diawali dengan apa. Nah, apakah kegiatanmu hari ini? Nah, itu menggunakan kata tanya. Nah, berapa? Berapakah jumlah kursi di rumahmu? Nah, itu untuk kata berapa. Di mana? Di manakah kamu tinggal? Nah, itu menandakan bertanya. Nah, kita lihat yang selanjutnya. Kapan? Kapankah kamu pergi untuk berbelanja? Nah, yang kelima, mengapa? Nah, mengapa kamu pergi? Nah, mengapakah kamu pergi ke sana? Nah, siapa? Siapakah nama temanmu? Nah, itu menggunakan kalimat tanya dalam teks ataupun percakapan. Nah, jadi anak-anak Bu Guru, itulah materi kita hari ini dalam muatan bahasa Indonesia. Nah, di sini ada yang terakhir di slide PowerPoint Bu Guru. Ceritakanlah cara merawat tanaman dengan baik di lingkungan rumah. Tuliskan dengan huruf tegak bersambung. Nah, nanti anak-anak Bu Guru kerjakan tugas yang ada di PowerPoint Bu Guru yang terakhir ini dan dikirim ke WA Bu Guru. Nah, anak-anak semua, inilah materi kita hari ini dalam muatan bahasa Indonesia. Selamat pagi, salam Fransiskus Pace Ebene.